Tepat di hari ulang tahun pernikahan kami, sebuah surat warisan tergeletak di mejaku halaman akhir kosong tanpa tanda tangan kontras dengan kenangan bahagia. Adi 48 tahun internal controller, berdiri di bawah lampu neon yang menusuk dan merasakan aroma kopi dingin memenuhi ruang rapat. Di tangan tergenggam taitsu utuh simbol keawetan janji. Pernahkah Anda menunda langkah penting dalam hidup demi menunggu kepastian yang tak kunjung datang? Aku masih terperangah saat Ibu Hartini membuka pintu ruang kerjaku dengan langkah tenang menaruh setumpuk hose di cuk baru di atas meja. Cahaya pagi yang berkabut menembus jendela berdebu menciptakan bayangan samar di antara tumpukan kertas. Tanpa menunggu aku bicara, ia mencondongkan badannya menatap dingin lalu bersuara pelan. Ibu hanya tamu di sini, seolah kalimat itu bisa mengusir semua keraguan yang tiba-tiba menyesakan dadaku. Di sudut mejaku hampir tersembunyi, selembar kertas bercap merah mencuat dari tumpukan dokumen lain. Garis-garis tinta merah itu menandakan sesuatu yang belum sah, ketiadaan tanda tangan terakhir yang semestinya mengokohkan warisan ini. Napasku tertahan, jantungku berdegup tak beraturan, sementara jemariku meraba gagang cangkir kopi retak yang masih hangat. Aroma pahit kopinya menyusup ke hidungku mengingatkanku pada pagi-pagi sunyi, saat aku pertama kali menerima dokumen semacam ini dari ayah. Kini semuanya terasa berbeda. Kupaksa diriku menjauh sejenak dari konteks itu. Aku harus memastikan validitas tanda tangan terakhir sebelum segalanya terlambat. Jika ada satu saja halaman yang tak sah, seluruh proses akan batal, dan perusahaan keluarga yang sudah kubangun dengan susah payah bisa terancam hancur. Dengan tangan gemetar aku mengangkat cangkir kopi retak itu, merasakan getaran halus di ujung jari. Lihat fragmen kerapuhan ini persis seperti posisiku sekarang di ambang keputusan yang bisa mengubah segalanya. Ku coba menenangkan diri dengan menghembuskan napas perlahan. Meja kerja ini, meski sederhana, menjadi saksi bisu perjalanan panjangku sebagai internal controller. Cahaya redup yang menerobos celah jendela menari di permukaan tumpukan berkas setiap lipatan kertas, menyimpan cerita perhitungan dan inkonsistensi yang mungkin tersembunyi. Kukerutkan alis lalu kubalik sampul tebal dokumen itu, perlahan seolah takut membangunkan roh kasta lama yang terpenjara dalam halaman-halamannya. Begitu membuka lembar demi lembar, aku meraba bagian akhir halaman kosong yang menunggu tanda tangan ayah. Seperti ruang hampa yang menelan harapan kosongnya halaman itu, membuat dadaku sesak. Sementara aku tertegun, layar komputerku pun berkedip muncullah notifikasi email dari Rani Papa, belum menandatangani. Ketikan huruf-huruf itu terasa tajam di mataku. Rani Putri sematawayangku yang kini sudah menjadi pengacara muda, mengirimi pesan dengan nada cemas. Aku menatap teks itu, hatiku mencelos. Kenyataannya ia benar, tanpa tanda tangan itu dokumen di tanganku hanyalah seutas janji kosong. Tiba-tiba dentang bel pintu ruang rapat. Di ujung koridor berdenting pelan. Suara itu memecah keheningan memantik rasa takut, yang tiba-tiba menjalar ke tulang punggung. Jantungku berdebar lebih cepat. Apakah ini pertanda seseorang akan datang menuntut keputusan? Atau justru ancaman yang lebih serius menantiku setelah ini? Aku menoleh ke layar komputer. Tanpa terasa file berjudul kontrak warisan.pdf baru saja terunduh dari server otomatis tanpa sepengetahuanku. File itu muncul begitu saja seolah memanggilku untuk segera membukanya. Tangan yang semula gemetar kini menggenggam mouse dengan erat. Ada bagian diriku yang ragu, apakah ini orang lain yang sengaja memancingku? Atau justru langkah pertama untuk menggulung semua kepalsuan di balik dokumen ini. Hatiku berputar antara keraguan dan tekad. Aku tahu keputusan yang kubuat dalam beberapa saat ke depan akan menentukan nasib warisan keluarga dan mungkin bahkan kehidupanku sendiri. Dengan napas yang masih terengah, aku bersiap menekan tombol buka pada file itu, menyiapkan diriku menghadapi kebenaran yang terlambat atau konspirasi yang baru mulai terkuak. Dan di situ, di detik-detik awal pagi yang dingin itu, aku menyadari satu hal menjadi quiet hero, bukan tentang tidak bersuara sama sekali. Kadang keberanian hadir di saat kupaksa, suaraku menembus keheningan. Aku menutup buku harian kecilku dan menatap draft di cuk pertama yang tergeletak di atas meja kayu tua, lampu meja yang hangat memantul di permukaan kertas lembab. Flashback ke akhir 2016, aku berada di ruang baca rumah keluarga di Bogor, tempat segala kenangan masa kecil tercetak bersama aroma kayu tua dan gemericik air hujan di atap.
Ujung jariku lantas menyentuh huruf-huruf yang mulai pudar, karena tinta luntur terkena lembab. Setiap goresan, tinta menyimpan kisah ayah, tapi satu hal terasa aneh, garis merah tipis melintang di atas nama Ibu Hartini. Aku mengerut memandangi garis itu, seperti peringatan bahwa warisan ini belum selesai. Ayah mengirimkan draft ini padaku beberapa tahun lalu, tetapi alasan meminimalkan keganjilan di belakangnya kian memuncak di benakku. Apakah rasa bersalah atau keraguan hukum yang membuat tanda tangan terakhir masih kosong? Aku menarik napas panjang sambil menunggu tetesan air hujan, menetes perlahan di jendela. Dekat kursi, baca. Suara menetesnya menemaniku menyusuri tiap halaman ingatanku berkelana pada suara lembut ayah yang dulu selalu menasihati Adi, pastikan segalanya rapi, sebelum membuat keputusan besar. Terbawa ingatan aku memejamkan mata sejenak, seakan bisa mendengar nada suara ayah memberi petuah. Namun kenyataannya hanya aku yang di sini memandang draft dicok menimbang langkah selanjutnya. Layar laptopku tiba-tiba menampilkan pop-up chat dari Rani Ranima. Kita perlu segera halalkan warisan ini. Pak Hakim sudah menunggu dokumen final. Kalimat itu terasa menampar. Rani putriku yang kini menjadi pengacara muda bersemangat, yakin bahwa kejelasan dokumen adalah kunci menyelamatkan reputasi keluarga. Tapi di ruang baca remang ini, aku menyadari bahwa rasa hormat pada ingatan ayah dan tanggung jawab moral pada keluarga bertabrakan. Aku menatap draft dicuk dengan tatapan baru ini bukan sekadar kertas, melainkan benteng terakhir yang akan meredam atau memicu badai. Sekali lagi, tetesan hujan mempertegas suasana. Setiap tetes menetes pelan menandai waktu yang kian mendesak. Aku menelusuri margin halaman dengan jari mencari petunjuk lain. Lalu sebuah coretan tangan ayah muncul di sela kata-kata yang memudar, tunggu hingga semua siap. Aku menelan ludah. Kalimat itu membuat jantungku berdegup kencang. Seakan ayah mengingatkanku untuk tidak terburu-buru, meski urgensi hukum menanti. Apakah ayah takut jika draft itu disahkan sebelum semua pihak benar-benar siap? Atau ia ingin melindungi seseorang yang belum pantas menerima hak ini? Pertanyaan-pertanyaan itu bergulung di kepalaku menimbulkan gelombang kecemasan. Kupingku tiba-tiba menangkap suara siren ambulans di kejauhan memecah hening malam Bogor. Sirene itu mengingatkanku pada hari duka ketika ambulans membawa ayah dari ruang ini kematian yang membekas di hatiku. Aku mengerjap kembali terlempar ke kenyataan draft dicuk ini, harus segera aku selesaikan tetapi bukan dengan tergesa. Ada jejak ayah yang harus kuhormati. Aku berdiri menutup buku harian seolah menandai akhir bab masa lalu dan bersiap menata bab selanjutnya. Hujan masih turun, cahaya lampu meja semakin redup sementara aku hanya bisa menatap garis merah itu sekali lagi. Menandakan bahwa perjalananku untuk memahami alasan ayah belum menandatangani baru saja dimulai. Malam itu hujan masih rintik-rintik, ketika aku melangkah ke dalam diner kecil di tepi jalan Panglima Polim. Jas kantor yang kupakai sudah cukup lembab di bagian bahu, namun aku masih membiarkannya menempel di punggung, seolah bergantung pada formalitas yang kian pudar dalam suasana genting ini. Lampu neon di atas meja berkelip perlahan menciptakan pola bayangan yang menari di lantai keramik buram. Meja sudut tempat favoritku berderit ketika aku duduk, menimbulkan suara yang menggema samar di antara bunyi Panci menggoreng burger di dapur. Tiba-tiba ketukan ringan di ujung mejaku membuatku menoleh. Damar muncul dengan senyum sabar matanya yang tajam, di balik kacamata tebal menyiratkan kepastian. Ia menaruh sebuah buku tebal berjudul Undang-Undang Perdata di depanku. Sampul kulitnya tergores di beberapa tempat, sudutnya pudar, menandakan sudah melalui banyak tangan dan perdebatan. Buku itu seperti senjata tua membawa aroma kertas yang sudah diselimuti debu hukum dan waktu. Tanpa banyak bicara, Damar membuka laptopnya dan menyalakan layar kecil yang terpanggil oleh kabel HDMI murahan. Peta kronologi persidangan muncul dalam format timeline setiap tanggal sidang tenggat, waktu penyerahan dokumen titik balik. Bukti baru semua dirangkai dalam grafik sederhana. Suara klakson kendaraan yang melintas di luar menembus dinding tipis diner, menambah ketegangan seperti bulu kuduk berdiri ketika bahaya mengintai. Apa yang kita butuhkan sekarang, tanyaku sambil meneguk perlahan kopi hitam pahit yang sudah hampir dingin. Rasa kopinya menyentak fajar ingatanku pada malam panjang meninjau dokumen di kantor. Damar menunjuk pada tanggal persidangan pertama.
Kita perlu 3 hal salinan dokumen asli sebelum ada perubahan screenshot email yang menunjukkan revisi sepihak dan rekaman CCTV dari acara RT di Bogor tempat dokumen itu pertama kali dibawa pulang. Ia mencondongkan badan menekankan kata-katanya. Jika kita punya 3 ini, majelis hakim tidak bisa mengabaikannya. Aku mengangguk, jantungku berdebar, saat kuku nukiku beringsut menekan tombol screenshot. Layar laptop menampilkan percakapan email internal baris kode, waktu nama pengirim yang disamarkan dan lampiran revisi halaman dengan tanggal mutakhir. Semuanya menjelaskan bagaimana Arif menyelipkan kerangka palsu ke dalam hose dicuk. Suara panci di dapur terdengar lebih keras, aroma burger yang setengah matang menguar ke mejaku, menempel di seragamku mengingatkanku pada rutinitas makan siang terlewat demi pekerjaan ini. Aku akan urus CCTV, kata Damar, sambil menutup laptop. Kita punya kontak di RT yang bisa mengekspor rekaman minggu lalu. Ingat mereka menayangkan acara sunatan anak Pak Dedi Arif, lalu memegang dokumen itu tepat sebelum lampu padam. Itu momen kita. Gelisah aku menyeka keringat di dahiku dengan lengan baju. Damar menarik sebuah kotak kayu kecil dari dalam tasnya. Kotak itu terbuka memperlihatkan cap kayu simbol wewenang yang ku ketahui disematkan pada dokumen penting. Ini condau Anda, katanya. Cap ini menunjukkan keaslian dokumen. Kita akan merakitnya kembali jika perlu. Ia mulai merakit potongan kayu yang retak, memakai lem khusus. Sebuah retakan halus terdengar ketika kayu itu bergesekan. Suara itu mengejutkanku, pertama-tama bagai keretakan alat, kemudian keretakan harapan yang sempat pudar. Aku menatap proses itu dengan hening. Retakan pada cap mengingatkanku pada retakan yang dulu muncul di hatiku saat pertama kali menyadari warisan ini tidak semurni yang kukira. Namun saat Damar menyatukan potongan kayu, ada harapan baru, bahwa segala sesuatu yang rusak bisa diperbaiki dengan ketelitian dan kesabaran. Lalu suara dentingan gelas dari balik bar mengalihkan perhatian. Seorang pelayan kecil melewati kami membawa minuman lain, es teh botol yang berembun. Damar mengangkat gelas itu dan meneguknya perlahan sebelum menyerahkannya padaku. Minum ini, katanya. Tenangkan pikiranmu lalu kita lanjutkan rencana eksekusi besok. Aku mengambil gelas menyesap es teh yang menyegarkan beradu sensasi dingin dan manis. Sementara itu aku menatap kembali peta kronologi. Di ponselku memastikan tidak ada langkah yang terlewat. Damar menarik napas panjang dan menatapku dengan mata penuh arti. Besok pagi sidang pertama akan berlangsung. Semua bukti harus siap dan rapi. Jika tidak, kita akan kehilangan kesempatan. Nada suaranya lembut namun tegas bagai kompas yang menyatakan arah tanpa kompromi. Aku mengangguk pelan menelan ludah. Suasana dinner yang semula ramai kini terasa sunyi di antara kami. Lampu neon di atas berkelip sekali lagi sebelum redup dan menghantar kami pada kesadaran tugas besar menanti saat fajar tiba. Dengan satu tarikan napas, aku merasakan beban tanggung jawab mendarat di pundakku. Bukan sekadar membela warisan keluarga, tetapi membela keadilan yang telah lama tersembunyi di balik retakan dokumen. Pada malam itu di sudut diner berlampu redup, aku menyadari bahwa apa yang kita mulai lebih dari sekadar persiapan persidangan. Ini awal dari pertempuran hakiki antara kebenaran dan kepalsuan, dan aku bersiap ikut berperang dengan segala yang kumiliki. Di ruang rapat keluarga yang terletak di lantai 8 gedung kantor pusat kami, suasana terasa hening seperti sebelum badai. Lampu sorot putih di langit-langit memancarkan cahaya dingin menari di permukaan meja kayu yang mengkilap. Di ujung ruangan Arif berdiri tegak dengan senyum menyeringai saat mengumumkan. Dengan bangga saya memperkenalkan Zero Touch Inheritance, solusi efisiensi biaya tanpa campur tangan manual. Suaranya bergema di antara dinding kaca menancap ke tulang rusukku seperti pisau tumpul. Di layar proyektor di belakangnya deretan grafik efisiensi biaya. Tampil mencolok garis, lengkung menukik tajam angka merah sebesar rapi mengisi kolom penghematan tahunan. Setiap kali mata hadir, di ruangan menapakkan pandangannya seolah grafik itu mengamuk di ruang kepala. Udara AC menusuk membuatku menggigil meski jas kantor sudah melindungiku. Aku meremas ujung kain meja jantungku berdetak lebih cepat. Tujuan bab ini jelas, aku harus menemukan bukti ilegalitas yang disembunyikan Arif, jejak penipuan di balik klaim tanpa sentuhan. Namun sebelum itu, aku perlu memastikan bahwa semua saksi dokumenter
Siap tersaji dokumen asli, catatan perubahan, dan cap keaslian yang pernah kugenggam sebelumnya. Arif memutar tubuhnya mengibaskan lengan jaket, lalu membuka folder hitam yang tampak berat di tangannya. Dengan angkuh, ia mengklaim bahwa folder itu berisi dokumen asli Hose, dicuk yang sah tanpa revisi apapun. Detik itu hatiku menegang. Aku tahu folder itu palsu karena tanda-tanda Taeksoa masih jelas terpampang. Tanpa membiarkan kegugupan menguasai diriku, aku menekan kombinasi tombol di laptop. Layar di depanku merekam setiap gerakan mouse bergerak cepat menyalakan screen record untuk merekam tampilan file elektronik. Di layar proyektor file palsu itu terbuka teks yang tampak rapi di atas kertas digital. Namun jika diperbesar, noda tinta tersamar di tepi halaman seperti bekas gosokan penghapus. Setiap piksel layar menangkap kecurangan. Di balikku suara mesin printer di ruangan samping menyala. Gemertak kertas dikeluarkan perlahan mencetak Bien Lai Chongqing palsu yang sudah disiapkan Arif. Kertas demi kertas jatuh di baki printer, seakan mengolok-olok sistem keadilan yang hendak ia manipulasi. Aroma tinta printer baru menguar bercampur dengan aroma pendingin Aceh yang menusuk membuatku mual. Aku menahan napas menanti kesempatan. Saat dokumen palsu disodorkan ke meja rapat, aku segera menggeser tangan ke saku. Jas meraih flash drive kecil, berisi salinan dokumen asli, versi yang kubuat sendiri, lengkap dengan cap kayu yang kukerjakan bersama Damar. Kulihat Damar duduk di barisan belakang, matanya menatapku penuh dukungan catatan hukum di tangan siap digunakan. Dengan langkah tenang, aku bangkit dan menempatkan flash drive di hadapanku. Semua mata tertuju padaku. Maksudku Arif memutar badan tanpa mengalihkan senyum angkuhnya. Apa yang ingin Pak Adus Adi tampilkan, tanyanya meremehkan, suaranya lembut namun beracun. Aku menarik napas panjang lalu menyentuh tombol satu persatu laptop, beralih dari screen record ke tampilan file asli. Di layar proyektor terlihat dengan jelas perbedaan antara dokumen asli dan versi palsu, margin yang utuh, tinta yang konsisten, tanda tangan yang terarah. Lalu satu persatu aku memindai ke setiap sudut layar menyorot bagian yang pernah ditutupi, coretan penghapus, bekas pensil merah terpampang nyata. Di saat itulah sebuah selembar kertas jatuh dari meja rapat. Kertas itu berisi salinan halaman yang dicetak ulang, dengan coretan pensil merah di margin tanggal revisi palsu yang Arif tambahkan. Ketika kertas itu menyentuh lantai, semua terdiam. Sentakan kakinya di lantai keramik membangkitkan gema momen itu menjadi mikroklimaks, di mana bukti kunci terekspos. Sebelum kami sempat menanggapi, lampu di ruangan mendadak mati. Suasana berubah total dalam sekejap. Ruang rapat yang cerah kini gelap gulita, kecuali proyektor yang masih menyala memantulkan kata besar. Di layar polisi datang lampu remang dari koridor. Menyeruak masuk bayangan petugas keamanan, menyembul di pintu. Suara sepatu bot berderap di lorong hati, semua orang berdebar. Aku merasakan getaran adrenalin melompati tenggorokan. Arif yang tadinya yakin kini terpaku, wajahnya berubah pucat. Damar menepuk bahuku dengan lembut, memberi isyarat bahwa perjuangan belum berakhir. Ini baru permulaan pembalikan keadaan. Aku berdiri tegap menatap layar proyektor yang masih memancarkan klaim palsu Arif. Sekarang waktu untuk bicara dan menuntut keadilan telah tiba. Ruang rapat keluarga yang megah ini berubah menjadi arena di mana kebenaran akan diuji. Pesan Rani muncul di sudut layar ponselku, memecah keheningan ruang kerja Damar yang remang-remang. Tulisan putih di latar merah menyala Rani sidang. Ditunda warisan kita, terancam batal. Aroma lilin gereja kecil di sudut RT masih tercium samar, seolah menempel di celah baju kerjaku. Sepotong fotokopi berwarna pucat tergeletak di atas meja Bien Lai pengajuan ke panitera yang kubawa Damar tadi siang. Setiap kali mataku menatap cap jempol dan tanggal tercetak di kertas itu, dadaku sesak oleh urgensi yang kian menekan. Aku menarik napas dalam dan membalas chat Rani dengan sekali ketik jempol, "Aku sedang di kantor Damar. Tunggu instruksi selanjutnya." Detik itu pikiranku sudah melayang ke tugas utamaku, mendapatkan bukti rekaman kamera dan email HR yang bisa memaksa Arif mundur sebelum semua ini berubah jadi bencana. Ruang kerja Damar terletak persis di samping gereja kecil. Dindingnya dipenuhi rak berisi buku-buku hukum. Lampu meja kuning lembut menerangi tumpukan dokumen.
Jam dinding berdetak pelan menandai waktu yang terus berjalan menuju maghrib. Suara seruling azan di kejauhan bergema menambahkan keseriusan momen ini. Aku menegakkan badan wajahku masih lesu akibat lembur berhari-hari menelaah dokumen. Jas kantor basah sedikit dikerah karena rintik hujan di luar. Dengan satu gerakan aku membuka laptop yang kubawa sendiri. Layar biru menanti sentuhan jari-jariku. Sementara itu, Damar berdiri di sampingku, menyodorkan tumpukan dokumen salinan akta tanah, foto halaman draft asli, dan fotokopi Bienlai Panitera. Dokumen ini adalah fondasi kita katanya lirih. Tapi rekaman CCTV acara RT minggu lalu adalah kunci. Arif selalu menggenggam Ho Sedicuk sebelum meninggalkan pos acara. Jika kita bisa menangkap momen itu, majelis hakim tak akan punya alasan mengabaikan klaim kita. 1. Permintaan rekaman CCTV. Damar menunjukkan nomor kontak ketua RT yang pernah membantunya dulu. Aku menyalin nomor itu dan menelpon menjelaskan urgensi. Siaran di latar belakang terdengar bisikan perempuan yang memimpin acara. Setelah beberapa saat menunggu sambil mengetik catatan aku, mendapatkan link file video rekaman 1 jam acara file berformat MP4 berukuran besar. 2. Penelusuran email HR sambil menunggu unduhan aku, menelusuri kotak masuk email her perusahaan. Ada pesan dari sekretaris her konfirmasi jadwal sidang. Terbaru Rabu 10 Juni 2021, pukul 19.03 WIB. Mohon hadir bersama semua dokumen pendukung. Tanggal itu berarti kita hanya punya waktu 2 hari untuk mengumpulkan bukti. Rasa tegang menjalar di punggungku. 3. Perbandingan Bienlai. Dengan cepat aku mencocokkan cap jempol di Bienlai Panitera. Dengan cap basah di salinan dokumen asli yang kubawa. Perbedaan kecil, bekas tinta yang samar, lekukan kulit jempol, yang tidak sejajar terlihat kontras di layar laptop. Aku dan Damar saling bertukar pandang merasa setengah kemenangan ada di genggaman kami. Ketika aku menjeda video rekaman CCTV, tampak sosok Arif melintas di depan kamera memegang dokumen di tangan kiri, sementara menengok ke belakang sebelum menaruhnya di meja hijau acara. Gerakan tangannya jelas, dan di momen itu aku membayangkan wajah Arif yang sombong di ruang rapat beberapa hari lalu. Pingsan rasa lega menyusup ini bukti nyata yang akan mematahkan argumennya. Tiba-tiba ponselku bergetar lagi, notifikasi WhatsApp dari kontak tak dikenal. Arif datang ke kantor polisi minta klarifikasi. Suara pintu ruang kerja berderit pelan, bayangan kaki menyentuh lantai keramik. Jantungku berdetak kencang. Sepertinya setelah kita mengekspos bukti Arif tidak akan tinggal diam. Aku menekan tombol pause pada rekaman lalu menatap Damar dengan tekad membara. Kita tak boleh lengah, pertaruhan sejati baru saja dimulai. Tampilan klip kamera layar berkedip saat pau wajah Arif terekam jelas. Layar chat WA balon teks hijau memantul di pojok kanan bawah. Suara langkah kaki gemericik sepatu berderap di lorong kantor menambah ketegangan. Sekarang dengan bukti di tangan dan dukungan Damar, aku siap menghadapi gelombang berikutnya perjalanan hukum, yang menentukan nasib warisan keluarga. Hari sidang tiba dengan napas yang tertahan sejak fajar. Aku melangkah ke ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membawa setumpuk bukti flash drive berisi rekaman CCTV salinan, email HR dan Bienlai Panitera asli. Lorong marmer dingin, bergema di bawah sepatu kulitku, seolah setiap langkahku mengusik keadilan yang lama tertidur. Di balik pintu kayu berat, lampu sorot putih dingin menyambutku menari di atas kursi kayu keras dan meja pimpinan sidang. Di atas podium, sosok jaksa menggenggam salinan Bienlai yang tampak baru dicetak, kertasnya masih bergetar oleh mesin cetak. Tatapan majelis hakim tertuju padaku, rimanya kaku di bawah kerlip lampu. Aku meneguk ludah mengatur napas agar tetap stabil. Sekarang saatnya membuktikan bahwa dokumen di cuk telah diubah paksa. Aku maju ke meja saksi setengah berlari kecil, agar tidak membiarkan ketegangan menguap. Arif duduk tak jauh dariku, wajahnya dingin tertutup sorot lampu sorot, seolah menantangku untuk menyerang. Di bangku saksi belakang Damar mengangguk pelan, wajahnya tercermin di mataku sinyal dukungan yang kurasakan lebih kuat daripada gugupku sendiri. Kujeda sejenak menarik flash drive dari saku jas lalu menancapkannya ke port di sisi kiri podium. Layar proyektor menyala menampilkan menu file, lalu kutekan ikon play di pojok bawah. Video CCTV acara RT di Bogor.
Langsung berjalan tampak rekayasa adegan Arif, melenggang ke meja dokumentasi, menelusuri tumpukan dokumen, kemudian dengan gerakan sempurna, ia menggeser halaman asli dan menggantikannya dengan halaman palsu. Setiap detik dalam video itu memperlihatkan sorot lampu panggung RT Kerlip, lilin gereja, di sudut dan bayangan penonton yang menepi. Suara halus pendeta di latar belakang terdengar samar menambah khidmat suasana. Suara panci di dapur RT terdengar. Kemudian jeda saat lampu meredup dan lampu sorot berpindah ke Arif saat ia menyelipkan halaman pura-pura. Napasku tercekat melihat momen itu nadi merembes lewat setiap pori tubuhku. Aku menunggu reaksi majelis. Mereka menatap layar dengan serius. Ada kilatan ragu di mata ketua hakim. Setelah video selesai, aku beralih ke catatan email HR. Kutekan ikon email tampilan percakapan, muncul HR Dept sidang Rabu 10 Juni 2021 pukul 9.00 WIB. Mohon hadir dengan semua dokumen pendukung. Teks itu membuktikan bahwa jadwal sidang digeser secara tiba-tiba melalui perintah sepihak HR perintah yang kunyatakan sebagai campur tangan dalam proses hukum. Aku membaca potongan teks itu dengan suara jelas di hadapan hakim. Yang mulia, perubahan jadwal ini bukan inisiatif hukum, melainkan instruksi internal tanpa konsultasi kami sebagai pihak terkait. Ketua hakim mengerutkan alis mencatat poin itu di berkasnya. Ruang sidang sunyi, kecuali derit roda kursi kayu saat hakim menggeser posisi. Aku melanjutkan dengan menyerahkan Bien Lai panitera asli. Dengan suara mantap kutunjukkan cap jempol yang tertera basah, kodratnya tertera jelas. Kemudian kubuka amplop plastik berisi salinan Bien Lai palsu yang dicetak. Arif cap jempolnya tampak samar goresan tinta bertindih, seakan menutupi jejak asli. Aku seret Bien Lai palsu itu ke depan meja hakim. Yang mulia, perhatikan cap jempol di sini. Ini adalah dokumen yang dipalsukan. Bien Lai yang asli tersedia di hadapan yang mulia menunjukkan tanggal dan cap yang berbeda. Suara kertas berdesir memenuhi ruang sidang saat hakim meraba permukaan kertas. Arif menatapku dengan mata membara, napasnya agak tersengal. Aku bisa merasakan napasnya ikut memburu sebuah momen kemenangan kecil, terasa menghangatkan hatiku. Sementara itu, suara palu kecil diketuk ringan Pak Kadi lanjutkan. Aku menarik nafas panjang menyiapkan babak kedua argumen hukum. Namun sebelum aku sempat mengurai lebih jauh, Arif bangkit dari kursinya tiba-tiba. Pandangannya liar penuh perlawanan. Itu semua fitnah, teriaknya rahang terkatup kuat, nadanya menggema. Ketua hakim mengangkat tangan memerintah Pak Arif tenang dan duduk kembali. Sidang ini akan dilanjutkan sesuai prosedur. Ketegangan memuncak ketika Arif dipaksa diam. Aku merasakan lonjakan adrenalin membanjiri nadiku. Suara detak jam dinding bergema menandai momen ini sebagai puncak konflik hukum. Majelis hakim mencatat setiap kata ketua hakim menatapku dengan sorot tegas. Tepat sebelum aku melanjutkan ketukan palu yang lebih kuat terdengar. Sidang ditunda hingga bukti tambahan diserahkan. Sidang selanjutnya akan dijadwalkan setelah verifikasi dokumen lengkap. Ruang sidang bergema oleh ketukan itu lalu hening seketika. Wajah Arif menegang damar, menghela napas lega, dan aku menatap ke arah majelis hakim. Walau sidang ditunda, langkah pertamaku telah berhasil menambal kerusakan keadilan. Namun pertempuran belum usai. Esok menanti babak baru dengan bukti yang kian lengkap, dan aku tahu jalan panjang ini belum akan berakhir sampai hak warisan terwujud, sebagaimana mestinya. Di ruang tunggu pengadilan yang remang oleh lampu koridor napasku, masih tertahan setelah sidang ditunda. Aku duduk di kursi panjang, bertopang dagu, menahan rasa lelah dan cemas yang berkecamuk di dada. Tiba-tiba Damar memanggilku, pelan Adi ini saatnya kita perbaiki semuanya. Suaranya penuh keyakinan meneguhkan hatiku yang sempat goyah. Di meja di samping kami, sebuah kotak kayu kecil tergeletak terbuka, di dalamnya tersimpan condau kayu yang sempat retak kala pertemuan di diner. Condau itu kini tergeletak dengan potongan-potongan kayu yang seolah menunggu sentuhan terakhir. Aku menatapnya merasakan beban tanggung jawab. Kembali datang bagaimana simbol keaslian itu akan menegaskan validitas dokumen dicuk
sekaligus menegakkan hak keluarga. Di luar angin sore berembus pelan membawa aroma kopi keliling yang dihidangkan penjual warung di halaman belakang pengadilan. Suara klakson sepeda motor reda berganti riuh rendah pendemo kecil yang berkumpul untuk menyaksikan sidang bersejarah ini. Lampu senja berwarna jingga menembus celah pagar menciptakan bayangan panjang di lantai beton. Ayo kita susun versi final, ajak Damar, sambil memanggul palu kecil dan botol lem khusus yang ia bawa. Ia menepuk bahuku memberi isyarat bahwa saatnya menutup celah akhir. Rani muncul membawa berkas saksi dan materai resmi pemerintah, keduanya bersih kering siap ditempelkan. Wajahnya juga lelah tetapi matanya berbinar kelegaan. Pembicaraan kami dimulai. Pertama kita rekatkan potongan condau ini pada rangka logamnya jelas. Damar sambil meneteskan lem kuning diretakan. Suara lem mengering pelan meninggalkan udara sedikit manis, tanda bahwa perbaikan sedang berlangsung. Aku dan Rani menahan napas, menunggu lem menempel kuat. Setiap getaran langkah orang berlalu di halaman pengadilan mengiringi detik-detik hening. Setelah lem mulai mengeras, Damar mengangkat palu kecil menepuk palu itu, perlahan ke permukaan condau memastikan potongan kayu menyatu sempurna. Suara gesekan palu di kayu bergema lembut menggetarkan suasana. Aku menatap proses itu. Ketika palu terakhir ditekan cap, tampak utuh kembali, bentuknya sempurna, retakan tak terlihat lagi. Ini lebih dari alat, ini simbol kebangkitan kembali kepercayaan. Sementara itu, aku dan Rani menyiapkan dokumen utama. Kami menaruh lembar keduanya di atas meja berjajar draft di jok yang sudah diperbaiki bersama pasal pendirian Kui Keadilan Warisan. Lembaran itu memuat klausul baru pendistribusian dana transparan untuk keluarga dan komunitas, mekanisme pengawasan oleh Dewan Independen, serta sanksi tegas bagi perubahan sepihak di masa depan. Rani menempelkan materai di sudut kanan atas lalu menggunakan cap kayu yang baru diperbaiki untuk mencetak logo. Kui sekali tekan suara palu mengeras terdengar. Setiap detail diperhatikan, lembar kertas bergetar ringan saat materai ditempel, kilatan sinar senja menerobos melalui celah jendela memperlihatkan kilau tinta segar. Aku menandatangani di sisi kiri, lalu Rani menandatangani di bawahnya. Tanganku sempat gemetar, tetapi paham bahwa ini bukan sekadar tanda tangan, ini janji untuk menegakkan keadilan. Setelah semua selesai, kami memotret proses ini untuk arsip digital. Cahaya kilat ponsel Rani mengoyak suasana senja, lalu layar menampilkan foto 3 pasang tangan cap kayu tertekan sempurna, materai menempel erat. Dokumen final itu sudah siap diajukan kembali besok pagi ke meja hakim. Ketika kami menyelesaikan rangkaiannya, ponselku bergetar. Sebuah notifikasi muncul, panitera uji materi UU, selesai besok akan diputuskan pada pukul 10 WIB. Hatinya berdebar, keputusan hukum menggantung di ujung waktu. Kami saling bertukar pandang. Damar mengangguk pelan, senyumnya tipis tapi penuh harapan. Rasa lega dan kewaspadaan bersatu, dokumen sudah lebih kuat tetapi tantangan masih menanti. Aku menatap cap kayu di telapak tanganku kini tanpa retakan simbol, bahwa segala keretakan bisa diperbaiki dengan ketelitian dan tekad. Angin sore mengusap lembut kerah jasku saat langkah kami meninggalkan halaman pengadilan. Di balik keremangan senja, aku menyadari bahwa babak selanjutnya segera tiba, dan persiapan matang ini membawa kami satu langkah lebih dekat pada kemenangan. Pagi itu, matahari baru saja terbit di ufuk timur ketika aku melangkah ke atas panggung sederhana di halaman Balai Warga RT Jakarta. Balon merah putih bergelantungan di pepohonan menari pelan tertiup angin, sedangkan aroma sate bakar menebal di udara menimbulkan kerumunan warga yang antusias. Di balikku banner besar bergambar condau kayu yang sudah diperbaiki, simbol harapan baru menjadi latar belakang sempurna bagi acara peresmian Kui Keadilan Warisan. Aku mengatur posisi mikrofon di atas penyangga, napasku tertata dan pandanganku menyapu kerumunan. Wajah-wajah tua dan muda menatapku penuh harap, seolah menyelami setiap kata yang akan aku ucapkan. Rani berdiri di samping gigiku, sibuk membagikan brosur dan formulir donasi kepada mereka yang antre, sementara Damar menepuk pundakku, lembut sebagai bentuk dukungan. Momen ini adalah puncak dari perjuangan panjang, begitu banyak jatuh, bangun air mata, dan keraguan yang kami lalui. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita memulai. Suaraku terdengar, jelas menembus riuh tepukan tangan. Kui Keadilan Warisan, bukan sekadar dana, ini adalah wujud tanggung jawab kita bersama
untuk menghormati warisan leluhur dan memastikan keadilan tetap terjaga. Aku menarik napas, mata warga menatap penuh perhatian. Di tanganku, kertas transparan berisi laporan keuangan awal 700 JT. Rupiah terkumpul dalam 2 pekan. Sorakan bergemuruh membahana setengah lapangan bergema. Aku menahan senyum menikmati detik bersejarah ini. Warga bertepuk tangan, beberapa wanita mengibas-ngibas kerudung anak-anak berlari kecil di antara kursi plastik. Daun-daun pohon trembesi berdesir halus menambah suasana magis pagi itu. Dengan satu gerakan, aku menempelkan cap condau kayu di sudut brosur jejak lem. Masih mengering sempurna meninggalkan simbol keautentikan yang kini siap diabadikan. Rani mengelurkan mikrofon padaku untuk melanjutkan. Semua orang di RT ini memiliki kesempatan untuk berkontribusi baik besar maupun kecil. Setiap rupiah yang Anda sumbangkan akan dipertanggungjawabkan secara terbuka dan transparan lewat laporan berkala. Aku melihat beberapa tetua RT mengangguk pelan sementara para pemuda sibuk bergantian memindai QR Code yang tertera di formulir. Aroma sate berpadu dengan bau hangat kopi tubruk yang diseduh penjual keliling menciptakan harmoni tradisi dan harapan. Aku menyertakan satu kalimat terakhir menggugah hati keadilan warisan. Bukan hanya milik keluarga ini, milik kita semua generasi sekarang dan yang akan datang. Tiba-tiba skor musik pengiring naik, digantikan keramaian tepukan dari warga yang sudah menandatangani formulir. Aku menurunkan mikrofon menatap Rani dan damar mereka tersenyum lega. Sorakan kembali terdengar saat Rani mengumumkan target awal, tercapai 700 JT, rupiah telah terkumpul. Terima kasih semua, gemuruh tepuk tangan gemuruh memenuhi halaman balai. Seorang kepala desa naik ke panggung memberikan ceramah singkat tentang pentingnya transparansi dan gotong royong suaranya mengalun menenangkan menambah khidmat acara. Nukilan teks di layar besar di belakang kami muncul. Bergabunglah untuk generasi selanjutnya. Momen itu membekali kami dengan energi baru. Warga masih berebut formulir anak-anak meneriakkan nama Kui dan aroma sate bakar makin meriah. Aku menatap langit menyadari bahwa hari ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang membangun keadilan dan harapan di tengah masyarakat. Di sela kegembiraan aku merendahkan kepala berbisik dalam hati. Kita berhasil, Ayah. Warisan ini kini benar-benar menjadi milik semua. Angin sore menerpa lembut, ke wajahku menandai babak baru yang kini resmi dimulai. Pagi itu sinar matahari, pagi menari di atas cap kayu yang sudah diperbaiki, mengingatkanku pada perjalanan panjang dari keretakan hingga keutuhan. Di belakangku kerlip balon merah putih dan aroma sate bakar pagi masih terngiang menegaskan bahwa harapan bisa lahir dari perbaikan terkecil sekalipun. Dari cerita ini kita belajar bahwa keadilan bukan hanya soal hukum, melainkan keberanian untuk menyatukan kembali potongan yang retak. Kadang jembatan harus runtuh agar kita tahu mana yang pantas diperbaiki. Remember, sometimes bridges collapse so we can learn which ones are worth rebuilding. Bagi siapapun yang pernah menghadapi kegagalan atau kehilangan kesempatan kedua, selalu menanti di balik keberanian. Pernahkah hidup Anda memberi kesempatan kedua dalam wujud yang tak terduga?